Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi ke kelas digital mata pelajaran seni budaya. Sini saya akan mencoba memaparkan hasil pelaksanaan kelas digital yang saya lakukan di sekolah kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sapi. Saya bertugas di MTSN 1 Tangerang, Banten. Baik, perencanaan yang saya lakukan dalam kelas Edmodo ini, saya memilih mata pelajaran seni budaya kelas 8, yaitu kelas 81 dengan pokok bahasan seni tari. Kemudian subpokok bahasan merangkai gerak kreasi gaya tradisional berdasarkan pola lantai dan iringan. Nama kelas Edmodonya yaitu Mapel Seni Budaya, dengan kelas kecil yaitu kelas 8 Seni Budaya. Juga saya merencanakan membuat soal kuis sebanyak 5 jenis kuis, antaranya pilihan ganda, uraian, isian, mencocokkan, dan soal benar atau salah. Juga saya menyiapkan materi dalam bentuk PDF, Word, PT, dan video. Rencana pembelajaran yang saya rencanakan, pertama pra-KBM. Di sini saya sebelum pembelajaran menanyakan kepada siswa yang belum memiliki email, kemudian menugaskan kepada siswa untuk membuat email di rumah, kemudian menugaskan siswa untuk membawa laptop atau HP pada saat KBM berlangsung, kemudian menginformasikan siswa tentang materi dan soal kuis yang sudah ada di Edmodo, yaitu pada seni budaya kelas 7. Pada kegiatan pendahuluan, guru menjelaskan cara membuat akun email bagi siswa yang belum memiliki email, kemudian memberikan penjelasan cara belajar memanfaatkan kelas Edmodo, kemudian praktek membuat kelas Edmodo dan memberikan kode kelas Edmodo. Pelaksanaan kegiatan inti, guru dan siswa praktek membuka kelas Edmodo seni budaya 8. Selanjutnya, atas petunjuk dan penjelasan guru, melakukan kegiatan sebagai berikut, yaitu membuka materi tentang tari kreasi yang telah disiapkan guru, membuka materi video tentang seni tari kreasi tradisional modern, kemudian diskusi kelas tentang isi materi dan video yang berhubungan dengan konsep dan prosedur pada materi seni tari kreasi baru. Kemudian siswa mengkomunikasikan kendala atau masalah yang berhubungan baik itu dengan kelas Edmodo atau materi tari melalui media Edmodo. Kemudian kegiatan penutup, guru dan siswa memberi kesimpulan. Selanjutnya memberikan penugasan kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal yang telah ada di Edmodo, yaitu kuis soal pilihan ganda, soal kuis isian, soal uraian, soal mencocokkan, dan soal benar atau salah. Sebelumnya guru membuat akun, yaitu akun guru, yaitu dengan username-nya Sapi Saiman, dengan emailnya yaitu sapi.rajek@gmail.com. Nama kelas dan kode grup yang saya buat yaitu nama kelas Mapel Seni Budaya, kelas besarnya, kelas kecilnya kelas 8 Seni Budaya untuk kelas 81, dan ada juga kelas kecil kelas 82. Dengan kode grup adalah XPH 9B8 dengan member sebanyak 20, dengan guru jadi 21. Ini kelas besarnya, ini kelas kecilnya yang saya gunakan kelas 81 dengan member anggota 20 siswa. Ini anggota kelas 1 member yang ada di kelas 81 sebanyak 20 siswa dengan emailnya, dengan nama-nama siswanya. Ya, ini yang sudah bergabung di kelas Edmodo. Ya, ini saya lihat di notifikasi anggota grup sudah bertambah menjadi 51 anggota. Mungkin ini di kelas 82. 81-nya ada 20 siswa, di kelas 82-nya sisanya di kelas 82. Selanjutnya
materi digital, materi perpustakaan yang telah saya buat dan telah saya simpan, yaitu folder tentang kuis ya, tentang tugas-tugas siswa yang akan ditampilkan di Edmodo, kemudian ekspor nilai yang telah saya ekspor untuk dilihat ke siswa, kemudian juga video-video tentang materi pembelajaran yaitu tentang seni tari, kemudian materi dalam bentuk PDF, kemudian materi kuis-kuis soal ini ya, kemudian gambar-gambar yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya ini 5 tipe pertanyaan kuis yang telah dikerjakan siswa, yang telah dilakukan siswa. Kita perlihatkan di sini, ini beberapa siswa yang telah melakukan pengerjaan soal ya. Ini hasilnya. Berikutnya ini contoh jenis kuis yang dikerjakan siswa. Pertama ini menjodohkan, saya berikan soal sebanyak 10 soal menjodohkan, uraian sebanyak 5, pilihan ganda sebanyak 20, isian sebanyak 10, dan benar salah sebanyak 10. Selanjutnya pertanyaan soal dan tanggapan siswa. Di sini banyak sekali tanggapan siswa. Ada yang mengalami kesulitan, ada yang sudah mengerjakan, ada yang senang dengan mendapatkan hasil yang bagus, ada juga yang kesulitan, salah pilih atau salah pencet pada HP-nya, sehingga banyak sekali komentar yang lihat di sini ya. Kemudian ini adalah hasil polling sementara. Saya berikan 5 pertanyaan kepada siswa. Ini misalnya ada pertanyaan, dari manakah siswa mendapatkan informasi belajar dengan kelas Edmodo? Ini ternyata dari guru ya. Ini dari 9 siswa yang menjawab. Ini 78% itu dari guru, sisanya dari saudaranya atau mungkin kakaknya. Kemudian polling yang kedua, menurut siswa kuis jenis apa yang paling mudah untuk dikerjakan? Di sini siswa menjawabkan adalah 67% menjodohkan, kemudian kedua benar atau salah itu 22%, kemudian pilihan ganda. Polling berikutnya di sini saya berikan menurut siswa penyampaian materi seperti apa yang paling mudah untuk ditampilkan di kelas Edmodo. Nah, di sini ada 22% siswa menjawab di Word. Nah, kemudian 11% menggunakan video. Kemudian 67% atau 6 siswa menjawab menggunakan media animasi. Polling yang berikutnya di sini saya berikan pertanyaan, menurut siswa belajar di kelas 10 ini seperti apa? Ya, ada yang menjawab menyenangkan 10%, ada yang menjawab biasa saja yaitu 40%, ada yang menjawab awalnya sulit 20%, ada yang menjawab juga ini termotivasi untuk belajar secara mandiri itu 30%. Ini dari 10 siswa yang menjawab. Kemudian polling yang kelima, menurut siswa apa manfaat belajar dengan Edmodo? Nah, di sini ada yang menjawab dapat belajar secara mandiri, ini 22%. Kemudian dapat memanfaatkan HP atau laptop secara positif, itu 56%. Kemudian agar tidak tertinggal dalam bidang IT itu 22% atau 2 siswa yang menjawab. Selanjutnya pemantauan atau monitoring pembelajaran dalam kelas digital. Di sini saya melakukan pemantauan atau memberi informasi kepada siswa untuk mengerjakan soal yang telah saya terapkan di kelas digital. Kemudian siswa mengerjakan ya, atau antara siswa saling memberitahu kepada teman-temannya bahwa ada soal atau ada materi yang perlu dipelajari atau perlu dibaca. Kemudian ini adalah contoh kuis dan anggota yang saya lihat dari notifikasi ini sudah ada 51 anggota, sudah 99 lebih
yang mengerjakan tugas. Ya, saya di sini sudah ada 7 kelas kecil ya. 2 kelas besar yaitu kelas sejarah budaya Islam dan kelas besar seni budaya ya. Kemudian aktivitas siswa dalam kelas digital itu dalam memberikan tanggapan dan komentar. Ini sudah banyak sekali komentar yang dilakukan siswa ya. Contoh ini saya beri di sini ada soal, ada komentar misalnya tidak bisa dilihat Pak, bagaimana caranya? Di sini saya biasanya nanti di kelas ya. Nah, saya di sini mungkin belum memberikan jawaban ya. Juga di sini ada yang bertanya, Bapak saya sudah kerjakan semua soalnya. Ini adalah beberapa komentar atau tanggapan siswa. Selanjutnya ya, ini banyak sekali tanggapan siswa tentang soal dan kuis serta materi. Berikutnya aktivitas siswa dalam kelas digital, kumpulan tugas. Sudah banyak yang mengumpulkan tugas. Bisa dilihat di sini ya, baik itu soal pilihan ganda, menjodohkan, kecuali soal uraian. Kalau uraian mungkin agak sulit ya. Padahal hanya 5 soal, mungkin belum dikerjakan oleh siswa. Ini hasil nilai kuis sementara ya. Nah, dari 20 siswa bisa dilihat di sini ya, ini total nilainya. Tertinggi sementara diraih oleh Nindi Agustin ya. Ini 2 siswa baru bergabung, Elvina sama Sahrul ya. Selanjutnya aktivitas siswa di kelas dalam pengerjaan kuis bisa dilihat di sini. Ini awal pemberian informasi tentang kelas digital Edmodo ya. Siswa mulai aktif menggunakan HP-nya untuk melakukan aktivitas ya. Sini juga siswa sudah mulai aktif mengerjakan kegiatan menjawab soal ya, kuis mulai serius. Ini hasil kuis sementara yang dilakukan oleh siswa. Nah, ini sudah lihat perubahan ya. Ini tanggal nilai yang terakhir. Jadi saya ekspor ke Works. Selanjutnya refleksi. Saya merasa bersyukur karena dengan adanya kelas Edmodo ini dapat merangsang aktivitas kami dalam KBM dan merasa senang dapat berkreasi, berinovasi dan berkarya. Juga respon siswa yang awalnya pesimis, aku tidak bisa, tapi setelah mereka coba, mereka berusaha berlomba-lomba mengerjakan tugas yang ada di kelas digital ini. Kemudian dengan menggunakan kelas digital, maka variasi kegiatan pembelajaran makin bertambah positif. Para siswa akan banyak waktu di luar kelas untuk belajar mandiri ya. Terus terstruktur dan adanya perhatian orang tua, perlu sekali ini orang tua dan guru untuk mengontrol sehingga akan lebih baik dalam pemahaman materi dan hasil belajar siswa akan lebih meningkat lagi. Penggunaan Edmodo bagi saya pribadi merupakan hal baru sehingga dengan adanya ini menambah variasi kami dalam kegiatan pembelajaran dan penggunaan media. Umpan balik, kalau bisa daring kelas Edmodo ini terus disosialisasikan kepada para pendidik karena sangat efektif bagi guru. Dan saya ucapkan terima kasih barakallah kepada tim KMOC Simolek yang telah mengadakan daring kelas maya ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan ilmu dan rezeki yang melimpah kepada mentor sekalian. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.